Halo semuanya guys, kembali lagi sama gua Aldo di Detektif Aldo dan sudah menuju tahun baru. Muka gue semakin ngantuk ya, karena jarang tidur. Tapi ya, kalau video kemarin itu gue udah bahas soal West Coast versus East Coast dari skena hip hopnya, ya udah berasa jadi rapper lu semua. Di video kali ini gue mau ngebahas soal East Coast lagi, tapi yang kali ini East Coast-nya bukan soal P. Diddy atau 50 Cent ya. Karena yang mau gue bahas mengenai East Coast ini adalah soal berita terbaru yang lagi diomongin di semua media dan konten creator di Amerika Serikat yang bukan lain adalah fenomena drone sighting, alias tiba-tiba ada banyak drone yang mondar-mandir di langitnya New Jersey. Berita ini tuh bener-bener rame banget karena drone yang mondar-mandir di langit New Jersey itu jumlahnya bener-bener banyak banget. Bisa dibilang sampai mengganggu pemandangan warganya. Dan yang paling penting adalah mondar-mandirnya drone ini memunculkan sebuah pertanyaan gitu. Ini tuh drone apaan gitu? Atau yang lebih tepatnya itu ada juga pertanyaan yang bikin semakin penasaran dan cemas yang bukan lain adalah ini tuh sebenarnya drone atau mungkin sesuatu yang lain. Karena memang dari sekitar 1 bulan lalu itu udah ada sekitar 5.000 laporan soal penampakan drone yang terbang di langit New Jersey. Lu bayangin dari New Jersey doang aja itu udah ada goceng laporannya. Ada yang berspekulasi kalau ini tuh cuman drone-drone rekreasional yang biasanya emang dipakai sama para hobis drone. Terus ada juga yang bilang kalau ini tuh drone mata-mata ya, mata-mata tapi juga nggak mungkin pakai drone kayaknya ya, terlalu kelihatan ya. Ada juga yang bilang ini drone tuh punya militer Amerika dan ada juga yang bilang kalau drone ini ada hubungannya sama UFO atau alien yang dirahasiakan sama Amerika Serikat. Jadi dari semua yang udah terjadi di 1 bulan ke belakang, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi di Amerika dengan drone-drone ini? Kita coba bahas dan siapa tahu ini semua mengkerucut ke salah satu asumsi yang beredar di masyarakat sekarang. Tapi ya, sebelum masuk ke video ya, gue mau merekomendasikan TWS lagi nih. Ini adalah Soundcore K20i yang harganya cuman 100 ribuan, gokil ya kan. TWS-nya juga gak pakai karet jadi gak bakal terlalu nempel di keringat telinga kalian gitu ya. Suaranya udah oke di harga 100 ribuan ya nih. 100 ribuan. Baterainya juga awet, langsung aja cek YouTube shopping di bawah. Warnanya hitam minimalis. Jadi susah dimalik kalau misalnya lu malam-malam ya pakainya ya. Kalau pagi ya tetap kelihatan ya. Tapi mari kita mulai aja ya. Let's begin the video guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Oke ya, oke ya. Baru aja beberapa minggu lalu gue bahas soal UFO-UFOan dan per UAP-UAP-an. Dan sekarang muncul lagi berita meledak yang seru banget di Amerika Serikat juga berkenaan sama UFO-UFOan juga. Dan pokoknya ya ini fenomena tuh lagi bener-bener bikin bingung satu negara lah bisa dibilang. Karena dari mulai masyarakat sipilnya bingung ya, FBI-nya juga bingung tuh yang biasa pakai jaket biru, pemerintah daerahnya juga bingung dan pokoknya semua orang dibikin bingung lah sama informasi-informasi yang keluar di media dari hari ke hari soal berita yang satu ini. Jadi topik yang mau gue bawain ini adalah soal drone sightings alias penampakan drone yang terjadi di daerah New Jersey, Amerika Serikat. Yang fenomenanya itu dimulai sekitar 1 bulan lalu lah kira-kira. Nah, jadi fenomena drone sightings ini dimulai di tanggal 18 November 2024. Waktu di sana itu beberapa petugas kepolisian yang patroli itu tiba-tiba ngelihat beberapa drone yang terbang di sekitar langit New Jersey. Dan berdasarkan laporannya drone-drone ini tuh berterbangan di sekitar sore hari sampai jam 11-an malam. Jadi emang cukup mengganggu langit sore ke malam aja gitu. Udah gelap-gelap tiba-tiba banyak benda terbang di langit. Nah, tapi laporan dari penampakan-penampakan drone ini juga nggak cuma 1 ataupun 2 doang. Karena di tanggal 19-nya itu udah banyak kantor kepolisian yang tahu soal fenomena drone-dronean ini. Dari mulai Morris County Sheriff's Office, Morris County Office of Emergency Management, sampai ke bisa dibilang Polrestabesnya Morris County aja udah tahu juga. Jadi kira-kira satu kota tuh udah ngelaporin hal ini ke kantor-kantor polisi terdekat bisa dibilang. Makanya mereka dengan cekatan langsung ngasih pernyataan resmi ke masyarakat di sana. Supaya mereka tuh bisa tetap tenang karena mereka bakal memonitoring terus kalau ada yang namanya
drone-drone yang terbang di langit Morris County. Tetapi setelah pernyataan ini dilontarkan dari kantor-kantor kepolisian untuk masyarakat di sana, di sisi lain administrasi penerbangan federal alias FAA itu memberikan statement resmi juga yang bilang kalau FAA sudah melihat ke fenomena drone yang dilaporkan. Di sini konteksnya yang melihat itu berarti masyarakat lokal Morris County dan juga anggota kepolisian yang berpatroli ya. Dan katanya setelah ditelisik lebih dalam itu mereka tidak menemukan adanya bukti bahwa ada aktivitas penerbangan drone yang terjadi di tanggal 18 sampai 19 November di daerah New Jersey yang tepatnya itu di Morris County. Dan dari 2 hari ini aja bisa dibilang ini udah jadi omongan besar di sosial media. Karena kantor polisi Morris County aja akun Facebooknya udah rame sama komentar-komentar yang cukup memancing pertanyaan. Dari mulai ada yang komentar kalau ini drone atau benda apapun yang terbang itu gak mungkin drone-drone yang biasa dipakai buat bikin video-video pre-wed atau bikin video sinematik di puncak gunung gede gitu. Karena kata si user Facebook yang satu ini, drone yang dia lihat itu ukurannya cukup besar, suaranya cukup bising dan di sisi lain juga ini drone bisa terbang sekitar 1 jam tanpa mendarat sama sekali. Yang kalau kita lihat ke drone DJI yang harganya 20 jutaan aja, secara spek itu cuman bisa sekitar 20 menit doang terbangnya. Dan kalian boleh komentar juga mungkin kalau yang biasa main drone sebenarnya drone-drone high end itu bisa sampai berapa lama terbang tanpa ganti baterainya. Apakah memang bisa sampai 1 jam kayak yang ada di Morris County atau kayak gimana? Karena saya mah kekurangan ilmu untuk drone-drone ini. Tapi di luar komentar yang cukup memancing pertanyaan tadi, pada tanggal 22 Novembernya itu FAA itu mulai ngumumin pelarangan sementara buat menerbangkan drone. Yang lokasi spesifiknya itu untuk di daerah golf clubnya Donald Trump yang namanya Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey. Dan pelarangan ini durasinya itu sampai ke tanggal 20 Desember ini. Dan kalau kalian nanya kenapa sampai harus ada pelarangan yang kayak gini, di Amerika Serikat itu ada FAA yang tadi gue bilang. Dan FAA itu juga ngatur izin pengoperasian UAS alias Unmanned Air System alias drone. Dan kalau mau nerbangin drone pun pemerintah Amerika Serikat juga mewajibkan warganya untuk mendaftarkan setiap drone yang dimiliki warganya. Ada ketinggian maksimum, ada kecepatan maksimum dan pokoknya peraturannya cukup ketat lah intinya, nggak bisa sembarang nerbangin drone. Dan kalau ngomongin seberapa pentingnya aturan-aturan ini, lu juga harus tahu kalau di Amerika itu ada sekitar 800.000 drone yang terdaftar resmi dan itu pun belum termasuk yang nggak terdaftar. Terus kalau lu mau tahu kasus nyatanya apa, ya bisa kita lihat langsung ke maraknya fenomena drone terbang yang kali ini. Yang tepatnya itu terjadi di tanggal 26 November kemarin. Jadi waktu itu sempat terjadi kecelakaan mobil di salah satu kampus yang ada di New Jersey. Dan korban terluka dari kecelakaan tersebut itu harusnya bisa dievakuasi naik helikopter langsung. Tapi karena di tanggal segitu drone-drone ini udah pada berkeliaran di wilayah udaranya New Jersey, akhirnya itu helikopter harus mendarat agak jauh dari kampus tersebut dan udah jelas waktu evakuasi juga jadi terhambat dan jadi lebih lama gitu buat menolong si korban. Dan sampai 1 minggu setelahnya pun ini drone-drone yang masih nggak diketahui dari mana asalnya masih bisa berkeliaran di udara. Dan di sosial media juga makin banyak berita-berita yang makin jadi bola liar dan bikin masyarakat jadi penasaran dengan apa yang lagi terjadi di daerah New Jersey ini. Tapi walaupun begitu ya, pihak kejaksaan Morris County bilang bahwa drone-drone yang terbang ini tidak berbahaya buat keamanan publik. Padahal di 1 minggu sebelumnya aja itu helikopter medis nggak bisa mendarat di TKP karena ya banyak drone. Jadi nggak berbahaya dari mananya, itu aja udah menimbulkan resiko. Makanya dengan segala keanehan ini, di tanggal 10 Desember kemarin, akhirnya anggota Dewan asal New Jersey, Cory Booker itu langsung mengeluarkan surat resmi yang mendesak FBI, Badan Keamanan Dalam Negeri, dan juga FAA itu untuk menginvestigasi fenomena ini dengan betul-betul serius dan transparan. Walaupun surat yang ini pun nampaknya tidak diindahkan sama kepolisian dan juga badan-badan keamanan lainnya. Karena setelah surat ini dikeluarkan, besokannya di tanggal 11 Desember itu, kepolisian New Jersey dengan beberapa badan keamanan lain itu melakukan meeting tertutup. Tapi bisa dibilang ini semua nggak menghasilkan apa-apa karena dari Pentagon pun mereka cuma bilang kalau kepolisian atau militer lokal itu diperbolehkan menembak jatuh drone-drone yang berterbangan ini kalau sampai mengancam instalasi militer negara. Sedangkan arahan itu juga nggak membantu dan menjawab pertanyaan masyarakat yang pada bingung sebenarnya ini itu drone, pesawat atau apaan? Dan dari mana asalnya? Dan kenapa tidak ditindak setelah berminggu-minggu itu drone berkeliaran terus di udara? Apalagi setelah pihak Pentagon ngumumin pernyataan ini pun mantan gubernur Maryland Larry Hogan itu sempat melihat banyak banget drone-drone besar.
Udah gitu anggota Dewan Chris Smith itu juga menyatakan kalau pemerintahan Biden nih gak tegas dalam menghadapi yang namanya fenomena drone yang tidak jelas ini. Dan bahkan beberapa anggota Dewan dari Partai Demokrat pun sampai bikin surat yang ditandatangani bersama. Yang isinya itu buat menekan FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan juga FAA untuk benar-benar mengidentifikasi dan nyari tahu sumber yang sesungguhnya dari drone-drone ini tuh sebenarnya apaan dan dari mana. Bahkan yang lebih aneh lagi adalah setelah advisor dari National Security Communication itu bilang kalau mayoritas dari benda terbang ini tuh manned aircraft alias pesawat ataupun helikopter. Padahal jelas-jelas dari banyak saksi mereka itu semua mayoritasnya itu ngelihatnya adalah drone. Dan kalaupun ada manned aircraft jumlahnya juga gak bakal sebanyak itu juga. Jadi agak beda-beda gitu informasi dari Badan Keamanan yang satu dengan yang lain. Dari mulai FBI bilangnya apa, dari FAA bilangnya apa, dari Pentagon bilangnya juga apa. Pokoknya bikin bingung lah ini fenomena karena semuanya beda-beda statementnya. Makanya the soon to be President Donald Trump akhirnya speak up di pidatonya dan bilang kalau pemerintah tuh pasti tahu yang namanya tentang drone-dronean ini. Dan mereka itu udah sewajarnya ngasih tahu ke publik kalau ini semua itu sebenarnya apaan. Dan bisa dibilang statement ini juga disetujui sama salah satu mayor dari New Jersey, Michael Malham. Yang statementnya itu bikin ini fenomena semakin seru sebenarnya. Karena dia itu bilang secara publik kalau drone-drone ini itu bergerak dengan pola gerakan yang kurang lebih teratur. Dan seakan-akan drone ini emang dilancarkan ke udara buat mencari sesuatu. Yang mungkin aja adalah benda-benda radioaktif. Nah kenapa bisa sampai ada statement terkait dengan benda-benda radioaktif? Ya karena jawabannya itu nyambung ke tanggal 2 Desember kemarin. Waktu ada bahan radioaktif negara yang hilang pada saat transit. Dan ini juga datanya berdasarkan Komisi Regulasi Nuklirnya Amerika Serikat. Bukan sekedar dari mulut ke mulut doang. Jadi cukup valid. Makanya dengan adanya berita ini, beritanya semakin meledak. Pembahasan yang berada di masyarakat juga makin gila. Dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga tentunya akan semakin rendah. Apalagi dari 3 instansi pemerintahan tadi, itu juga udah beda-beda semua informasinya. Dari yang FBI, FAA, dan juga Badan Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Udah gitu Pentagon juga beda, gedung doang dia segi 5, ya kan. Udah gitu pemerintah daerah dari New Jersey juga malah kebingungan sendiri. Jadi lu bayangin masyarakat itu harus percaya sama siapa. Kalau pemerintah daerah mereka aja bingung dan mempertanyakan juga ke pemerintah pusat soal drone-drone ini. Apalagi beberapa ahli dan pengamat juga bilang kalau ini tuh udah fix pasti drone. Dan yang jadi masalah itu cuman dari mana drone-drone ini berasal dan tujuannya apa. Karena ini pemerintah pusat dan instansi-instansi yang ngasih statement juga kayak menurut gue belaga bego semua. Soal alasan dan tentang drone-drone ini tuh datang dari mana. Sedangkan kalau kita tes logika aja ya, statement dari Mayor Michael Malham itu sangat masuk akal bagi gue. Karena masa kepolisian Amerika Serikat aja yang punya teknologi yang bisa mendeteksi bahkan plat nomor dari jarak ratusan meter bahkan ya. Masa tapi kalau ngadepin drone-drone ini mereka masih bilang gak tahu dari mana dan kayak belaga gila. Kan aneh banget ya. Amerika Serikat Jack maksud gua. Gak mungkin dia gak tahu gitu. Terus dari beberapa statement juga masih ada yang nge-mention soal adversary alias negara musuh kayak Rusia atau Cina. Yang kalau kita tes logika juga udah aneh. Masa negara adidaya sebesar itu yang bisa menginisiasi perang di mana-mana bahkan. Tapi gak bisa ngecek ini drone datang dari mana ya. Dari negara mana juga gitu ya. Dan terlebih lagi itu drone-drone yang terbang di langit New Jersey. Itu juga ada lampu-lampunya gitu. RGB gak sih lampu-lampu? Kalau RGB sih pasti Cina sih menurut gue ya. Makanya banyak yang berspekulasi kalau ini mah emang drone militer atau tidak ya drone dari perusahaan swasta yang dipakai sama pemerintah buat mencari barang radioaktif yang hilang tadi. Yang dimana asumsinya itu juga makin liar dengan pembahasan UFO di sidang UFO yang terakhir gue bahas di 3 minggu lalu. Makanya dengan semua masalah ini ya, akhirnya masyarakat itu benar-benar kebingungan. Dan momen ini juga akhirnya dijadikan sebagai senjata Donald Trump buat bilang kalau ini semua tuh terjadi dan bikin cemas masyarakat karena Joe Biden tuh sebenarnya tahu semua cuman gak mau ngomong aja. Dan militer Amerika juga tahu semua. Dan yang tahu soal background dari fenomena ini beserta dengan detail-detailnya itu katanya memang cuman si Biden. Karena memang Donald Trump itu percaya banget sama konspirasi ya. Kalau nontonin podcast dia sama si Joe Rogan apalagi ya. Itu isinya dia mempercayai semua konspirasi gitu. Dan apalagi ya kalau ngomongin drone ini ya. Dari 5.000-an penemuan drone terbang yang dilaporkan sama masyarakat di New Jersey pun. Yang ditangkap itu malah pilot drone yang ada di Boston. Yang mereka itu ditangkap dan didakwa bersalah setelah nerbangin drone di area yang sangat dekat dengan Bandara Internasional Logan. Jadi sampai sekarang ya. Ini masih jadi sebuah kebingungan kita bersama.
terutama warga Amerika Serikat dan New Jersey tentunya. Karena ini semua jadi terbagi ke beberapa statement, dari mulai ada hubungannya sama teroris dan penyelundupan bahan radioaktif kah, ada sesuatu yang berhubungan dengan militer Amerika dan UFO-UFOan kah, atau memang sebenarnya drone-drone ini cuma sebuah pengalian isu dari isu yang lebih besar di akhir masa pemerintahan Biden ini. Jadi kita lihat aja perkembangan beritanya akan seperti apa, karena sekarang yang tahu background sebenarnya soal fenomena ini pasti tentunya cuma elit global, dan kalau kata Donald Trump yang tahu pasti cuma si Biden yang tinggi badannya tiba-tiba lebih tinggi beberapa bulan belakangan. Dan remind Spotify juga udah ada ya, bisa di-minimize sambil dengerin audio doang, dan ada di Noise juga buat video-video gue yang uncensored atau kasus-kasus pembunuhan. Jadi terima kasih yang sudah menonton gue di YouTube, nih yang lagi ngedengerin juga mungkin di Spotify, dan mungkin lagi dengerin di Noise gitu ya. Tapi balik lagi ke fenomena drone ini, memang Amerika Serikat kalau lu lihat sekarang memang sudah menjadi sebuah negara yang penuh dengan keanehan, penuh dengan homeless. Homelessnya tuh naik signifikan, banyak yang jadi gelandangan di mana-mana. Lu kalau lihat Venice Beach, kalau lu main Dead Island 2, lu lihat film-film yang ada di Venice Beach, lu lihat Venice Beach itu bagus. Yang gymnya sering masuk di TikTok gitu ya, gym-gym outdoor. Ternyata jam 6, jam 7 malam udah jadi rumah hobo ya. Jadi rumah gelandangan dan cukup intimidating untuk orang-orang Asia yang mungkin lagi jalan-jalan ke sana, karena hobo-hobonya gede-gede badannya. Terus mengerikan-mengerikan gitu ya. Bahkan Los Angeles tuh gak jadi tempat yang aman lagi menurut gue. Banyak tempat-tempat berbahaya yang kayaknya kalau lu sambangi agak fishy dan mengerikan. Bahkan Hollywood pun juga sama ya. Jadi memang Amerika Serikat tidak seperti dulu lagi, tidak seperti di film-film lagi. Ini negara yang aneh sekarang, yang mungkin Donald Trump juga akan bilang kalau global warming itu adalah konspirasi ya, padahal kita semua merasakan bersama panas, suhu Indonesia terus makin tinggi ya, permukaan air semakin tinggi juga. Jadi ini negara udah aneh banget ya, dan dengan drone-drone ini ya, ini makin menambah daftar keanehan dari negara Amerika Serikat. Ya menurut gua American Dream sudah tidak lagi valid menurut gua sekarang. Kalau sekarang menurut gua apa ya, mungkin China Dream ya. Karena di Cina kayaknya lebih makmur kayaknya dibanding Amerika Serikat ya. Ini udah kalah nih ekonominya Amerika Serikat. Tapi kita akan melihat aja bagaimana fenomena drone ini akan terus bergulir. Akan seperti apa fenomena drone selanjutnya nanti. Karena ini tentunya tidak berhenti dan belum berhenti ya. Gue yakin makin banyak sighting aneh yang akan terjadi di Amerika Serikat. Karena UFO udah makin keras, dan ternyata UFO mungkin bisa aja adalah bikinan mereka sendiri ya. Untuk ini mencoba prototipe mereka untuk yang namanya perang-perang di masa mendatang. Ya silakan drop di kolom komentar, kira-kira apakah ini adalah UAP, UFO, ataupun mungkin dari negara lain, atau sebenarnya dari negara mereka sendiri yang dijalankan mungkin sama CIA ya mungkin ya. Mari kita berspekulasi liar, karena ini adalah sebuah hiburan, karena tidak terjadi di negara kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan mendengar sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton lagi ya, sama lagi. Selamat tahun baru kalau misalnya ini adalah video terakhir yang kalian tonton di channel gue. See you on the next case guys. Bye bye. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.